Kemarin kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilakukan di dalam iman. Paulus sebenarnya menerapkan prinsip ini pada tindakan yang sudah lazim, yaitu makan. Karena ia berkata, "Tetapi dia yang bimbang sudah dihukum jika dia makan, karena tidak dari iman. Dan apapun yang tidak dari iman adalah dosa." Tercatat dalam surat Roma 14 ayat 23. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kebenaran yang hanya itu yang dapat diterima oleh Allah, bahkan tindakan yang sangat biasa seperti makan harus berasal dari iman. Karena itu mari kita pertimbangkan sejenak. Apa artinya makan dari iman? Apa yang tersirat di sini? Pertama, ini menyiratkan bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang telah menyediakan kita makanan yang kita makan. Jadi penyediaan makanan bergizi bagi tubuh kita adalah contoh dari prinsip yang dinyatakan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-16 dan ke-17. Janganlah tersesat, saudara-saudaraku terkasih. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna adalah dari atas, turun dari Bapa terang, yang padanya tidak ada perubahan atau variasi atau bayangan yang berubah. Itu juga merupakan penggenapan janji yang terdapat dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-19. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kedua, karena kita mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang menyediakan makanan kita secara alami berhenti sejenak sebelum makan untuk mengucap syukur kepadanya untuk itu. Dengan cara ini kita mentaati perintah yang terdapat dalam surat Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam perkataan atau perbuatan, perbuatlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Dengan cara ini juga kita diyakinkan akan berkat Allah atas makanan yang kita makan, sehingga kita memperoleh porsi gizi dan manfaat maksimal daripadanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena segala ciptaan Allah adalah baik dan tidak ada yang harus ditolak sebagai sesuatu yang najis jika diterima dengan ucapan syukur. Karena itu dikuduskan melalui firman Allah dan doa. Tercatat dalam 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Jadi, melalui iman dan doa kita, makanan yang kita makan
diberkati dan dikuduskan bagi kita. Ketiga, makan di dalam iman menyiratkan bahwa kita mengakui bahwa kesehatan dan kekuatan yang kita terima melalui makanan kita adalah milik Allah dan harus digunakan dalam pelayanannya dan untuk kemuliaannya. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi Allah akan melenyapkan yang ini dan yang itu. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, bukan untuk penggunaan prostitusi, najis, bodoh atau berbahaya, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tercatat dalam surat 1 Korintus 6 ayat 13. Karena tubuh kita dengan demikian diserahkan kepada Tuhan melalui iman dan kehidupan yang kudus, tanggung jawab untuk perawatan dan pemeliharaannya juga menjadi milik Tuhan. Dan kita memiliki hak penuh untuk mengharapkan penggenapan doa Paulus. Maka Allah damai sejahtera sendiri kiranya menguduskan kamu selengkapnya, dan kiranya roh dan jiwamu dan tubuhmu selengkapnya terjaga atau terpelihara tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tercatat dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semua ini dan masih banyak lagi adalah implikasi-implikasi dan hasil dari prinsip orang benar akan hidup oleh iman, sebagaimana diterapkan kepada hanya satu aspek sederhana dari kehidupan kita, yaitu makan. Dan ketika kita menganalisa apa yang tersirat dalam frase kata makan dari iman, kita dipaksa untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar orang, bahkan orang-orang yang mengaku Kristen, tidak makan dari iman. Di dalam penyiapan dan makan makanan sehari-hari mereka, tidak ada pikiran apapun yang diberikan kepada Tuhan. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu penyebab utama penyakit-penyakit seperti gangguan pencernaan, tukak lambung, tumor, kanker, penyakit jantung, diabetes, dan banyak yang lainnya. Dunia telah menikmati kelimpahan makanan dan uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya menyalahgunakan dan memanjakan diri sepenuhnya dengan kelimpahan ini hingga menimbulkan penderitaan fisik mereka sendiri. Karena dengan ketidakpedulian dan ketidakpercayaan mereka telah menyingkirkan Tuhan dari kehidupan mereka. Raja Salomo memberi kita gambaran tentang manusia yang karnal dan sensual, yang duniawi, yang tidak memberi tempat bagi Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Juga seluruh hari-harinya, dia makan di dalam kegelapan dan dia membuat banyak
kekesalan hati dan penyakitnya dan murka tercatat dalam Pengkhotbah 5 ayat ke-17. Gambaran ini masih berlaku hingga saat ini, seperti saat Raja Salomo menuliskannya. Tidak makan di dalam iman artinya makan di dalam kegelapan. Dan 3 konsekuensi yang biasanya menyertainya adalah kekesalan hati, penyakit, dan amarah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, membaca hal-hal ini, aku ingin benar-benar sadar setiap hari akan pemeliharaan ilahimu yang luar biasa bagiku dan penyediaan makanan lezat yang Engkau berikan kepadaku setiap hari. Terima kasih Bapa, karena setiap hari Engkau memelihara aku dengan cara yang luar biasa. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme
dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.